Jadi Kalau Bang nggak Juma bisa, ada lagi Islam membatasi lebih cukup kuat satu dari hukum istri. Taurat. Bang Juma, apa Cukup ada satu lagi istri lebih kalau di hebat dari Islam. hukum Tuhan itu sendiri, Bang Juma? Itu hukum Tuhan loh. Berdosa Bang Juma nanti. Buktinya hukum itu dibatalkan dengan cara mati di atas tiang salib seorang manusia yaitu anak Maria. Hayo. Bukan. Bukan yang Buktinya, dibatalkan buktinya. hukum loh. Yang Itu dibatalkan menurut ibu. hukum upacara. Itu menurut ibu. Tapi faktanya di dalam pengajaran Paulus yang saya bacakan tadi kepada ibu jelas sekali orang Kristen tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya, manusia daging lah yang 100% mati. Nggak mungkin lah. Manusia daging 100%. Ya. Kok bisa-bisanya dia membatalkan ketetapan-ketetapan Tuhan? Berarti sebagai manusia 100%, dia punya kewajiban untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan yang 100% Tuhan. Udah. Betul enggak? Aku jawab ya. Jawab ya. Oke, Dengan silakan. di kayu salib membatalkan hukum Taurat. Maksudnya gini Bang Juma, yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Maksudnya apa? tentu akan menuruti hukum-hukumnya, kan sejalan Bang Juma. Tetapi kayak Bang Juma kan menolak Yesus. Hukum mana lagi? Hukum mana lagi yang mau diikuti sementara hukum mana lagi? Kan hukum-hukumnya sudah dibatalkan dengan matinya dia di atas tiang salib. Nah, kalau sudah segala hukum, sudah segala ketetapan. Segala perintahnya Bang Juma. Kalau sudah perintah kita mana lagi? Tentu kita menuruti perintah-perintah itu kan? Perintah mana lagi? Perintah mana lagi? Bukankah perintah-perintah Tuhan? Perintah-perintah Tuhan sudah dibatalin dengan matinya dia di atas tiang salib. Perintah mana lagi? Ini Bang Juma, ini kan Paulus yang nulis. Hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang katanya lagi. Nah, sampai Yesus datang sebagai penuntun. Terus kenapa dibatalin? Kenapa dibatalin? Hukumnya Bang Juma, bukan lalu apanya? Hukumnya, lalu apanya? Itu tadi, dengan matinya Yesus di kayu salib. Nah, akan membatalkan hukum kan gitu, hukum Taurat. Maksudnya hukum-hukum upacara yang di mana tertulis? Yesus membatalkan hukum upacara. Nah, itulah yang kami pelajari, yang kami imani. Di mana tertulis bahwa Yesus membatalkan hukum upacara toh itu di mana? Sementara Paulus mengatakan segala ketetapan, segala hukum, bukan hanya upacara. Di mana tertulis bahwa hanya upacara? Di mana? Yang pelajari Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma bilang membatalkan yang 10 hukum. Kalau yang 10 hukum bukan cuma 10 hukum. Menurut Paulus bukan cuma 10 hukum. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Itu teori. Justru karena pelanggaran terhadap perintah jangan membunuh itu kalian punya Tuhan bernama Yesus. Andaikan orang Yahudi tidak melanggar hukum itu, Yesus tidak dibunuh. Oke? Jadi jangan Anda membawa-bawa hukum yang sudah dibatalkan oleh Yesus menurut Paulus. Jangan bilang dibawa-bawa Bang Juma, itu hukum Allah. Itu harus diterapkan di bumi ini. Hukum Allah tapi sudah dibatalkan oleh Yesus dengan matinya di atas tiang salib. Bagaimana? Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Ulang lagi. Coba baca Bu Darni baik-baik. Sebenarnya sakitnya tadi kepalaku loh. Jadi sekarang udah sembuh. Bagus. Bagus. Makanya iya. Berarti saraf-sarafnya udah mulai berfungsi, Bu. Saraf-sarafnya udah mulai berfungsi. Dari tadi Bang Juma, tapi sakit kali kepalaku dari tadi. Nyut-nyut. Iya. Kenapa? Sekarang naik treatment tadi terus sembuh kepalaku. Nyut-nyutnya pindah ke bawah. Dosa weh. Pindah ke bawah bagian leher. Semualah sakit kepala di kepala inilah di sekitar kepala. Ya udah, ini sih kita berbicara mengenai data yang ada di kitabnya Ibu. Coba baca Efesus 2 nomor 15. 2:15 Bu. Ya, dapat ya. Menurut kelahiran kami itu kan, menurut kelahiran Efesus, salah belum dapat.
Dimulai kata sebab. Ya. Salah tadi Galatia. Iyalah itunya sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia. Tunggu dulu. Bang Juma berkata. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Keduanya maksudnya harus dilakukan. Bang Juma ini pun nggak boleh gitu. Jangan berdusta loh. Sedangkan dia Bang Juma, gimana ceritanya? Hukum Taurat iya. Bukan katanya loh Bang Juma. Gak tahu aku, lupa aku. Di Al-Baqarah berapa? Di mana itu? Iya. Dikokohkan katanya. Itu kan penuntun kepada kita seumur hidup. Jadi betul ya. Jadi betul hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Itu kan datanya seperti itu. Makanya di dalam Galatia 5 Bu, nomor 4 Paulus mengatakan begini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan keselamatan, kebenaran oleh hukum Taurat. Oh, maksudnya gini. Udah, aku sekarang ngajari Bang Juma. Maksudnya gini Bang Juma. Kan sekarang aku melakukan hukum nih. Udah aku lakukan 10 hukum. Tapi aku menolak Yesus. Itu nggak ada gunanya, batal. Itu loh maksudnya. Harus sesuai sejalan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan perintahnya. Gitu loh. Gitu maksudnya. Itulah pelajaran kami. Nggak nyambung. Filipi 3 nomor 7 nomor 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Hukum Taurat itu dianggap sampah. Kenapa Anda masih membawa-bawa hukum Taurat? Aduh, salah Bang Juma. Salah lagi. Siapa yang merubah tidak ada salah lagi. Bang Juma. Itulah pelajaran kami. Salah lagi. Ya. Salah lagi. Padahal itu datanya jelas. Filipi 3 nomor 7 nomor 8. Saya kasih lagi 1 Korintus 15 nomor 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, apalagi? Maksudnya masih mau disengat oleh dosa, masih mau. Nggak perlu disengat dosa, jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat, Bu. Roma 7 nomor 8, dengarkan. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sesekali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa keinginan itu. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, hidup tanpa hukum Taurat akan tetap sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Jadi jangan lagi ibu bawa-bawa hukum Taurat. Karena ketika ibu membawa hukum Taurat, maka ibu membawa dosa. Ibu membawa dosa. Tidak boleh lagi orang Kristen itu hidup di bawah dosa. Makanya nggak boleh lagi ada hukum Taurat. Karena dengan adanya hukum Taurat, maka adanya dosa. Tanpa hukum Taurat tidak ada dosa. Roma 7 nomor 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi ibu jangan ngadi-ngadi, jangan ngarang bebas. Tidak ada lagi Kristen yang hidup di bawah hukum Taurat. Nggak ada. Disuruh digantikan. Hanya diartikan saja seperti itu hukum Taurat itu. Aduh. Hukum Taurat itu cermin. Aduh, ibu. Memang
Ibu, Anda bertentangan dengan Paulus. Kalau demikian adanya, Anda bertentangan dengan Paulus, berarti Anda mengambil ajaran Paulus sebagian, Anda menolak sebagian. Paulus itu mengajarkan, tunggu sabar. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi ibu jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Itu adalah keadaan lama. Itu keadaan lama menurut Roma nomor 7. Ya, saya sih hanya membantu ibu untuk menyadari gitu loh. Tunggu. Masih kurang, masih mau saya kasih data. Masih mau aku kasih data. Aku dulu Bang Juma. Sekarang aku tanya, kalaulah nggak ada itu hukum Taurat, Bang Juma udah aku bilang, kalau uangmu banyak miliaran, Bang Juma itu orang paling jago di Makassar. Ada nanti di sana istri orang yang cantik, pasti dah Bang Juma beli itu. Itulah kalau nggak ada hukum Taurat. Nggak bisa, karena di Islam kami membatasi itu, nggak bisa. Jadi Bang Juma Islam membatasi cukup satu istri. Bang Juma, cukup satu istri kalau di Islam. Hukum Tuhan itu sendiri, Bang Juma. Itu hukum Tuhan loh. Berdosa Bang Juma nanti. Buktinya hukum itu dibatalkan dengan cara mati di atas tiang salib seorang manusia, yaitu anak Maria. Ayo. Bukan yang dibatalkan hukum loh. Itu menurut ibu. Itu menurut ibu, tapi faktanya di dalam pengajaran Paulus yang saya bacakan tadi kepada ibu, jelas sekali orang Kristen tidak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat, harus hidup di dalam hukum baru, yaitu Roh. Nggak boleh lagi jasad ibu itu terikat hukum. Galatia 5 nomor 1 nomor 2 jelas. Galatia 5 dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari apa? Ketetapan-ketetapan, dan kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi orang Kristen itu nggak boleh lagi hidup di bawah ketetapan-ketetapan. Kristen itu bebas, Enggak loh, kok bebas sama Juma bilang kan? Emang itu dalil. Dalilnya sudah kubacakan sama ibu. Galatia 5 coba Anda baca. Galatia 5 nomor 1 nomor 2. Coba. Coba Galatia 5 nomor 1 Anda baca. Coba. Enak kali lah orang Kristen dibebaskan, membunuh, bisa berzina. Lu memang makanya orang Roma dengan orang Yunani, makanya orang Kristen itu banyak mayoritas di dunia. Ibu hanya karena di Indonesia hidup, maka ibu akan mengamini seperti yang diaminkan oleh umat Islam. Sebenarnya hukum yang diajarkan Paulus itu adalah hidup dalam keadaan baru, bukan hidup dalam keadaan hukum Taurat. Itu dalil. Kecap, itu dalil. Dalil Roma 7 nomor 6. Dengarkan. Tetapi sekarang kita dengarkan. Biar orang ini sadar. Dengarkan Charlie, dengarkan. Dengarkan Charlie, Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Anda dibebaskan dari mana? Hukum Charlie? Taurat. Kalau Anda dibebaskan dari mana? Hukum Taurat. Anda dibebaskan dari Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Itu dulu. Itu dulu poinnya. Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Imani dulu, percayai dulu kitabmu yang percayai dulu dalam kitabmu. Ya mau kasih Indomie, mau kasih Indomie, mau kasih kuaci, terserah, itu urusanmu. Yang pasti Paulus mengajarkan orang Kristen telah dibebaskan dari hukum Taurat. Orang Kristen dengarkan. Orang Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Saya bacakan dalilnya. Roma 7 nomor 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi Kristen yang benar adalah mereka yang bebas dari hukum Taurat. Makanya muncul pertanyaan saya tadi, apa upahnya bagi manusia yang membatalkan hukum Taurat?
Anda mengatakan dilemparkan ke dalam neraka. Berarti satu-satunya manusia yang paling banyak dosanya berdasarkan Taurat, berdasarkan ajaran Yesus adalah Yesus itu sendiri. Menurut pinahan Sampai tuh Taurat. kamu, sampai tuh kamu. Jangan berbuat jahat. Oke, teman-teman, karena di sini sudah azan, saya izin pamit dulu untuk ibadah. Bagaimana tuh? Silakan dilanjut. Sabar, sabar. Sudah membunuh orang. Saya maghrib dulu. Iya, iya. Maghrib dulu. Sabar, Mbak Dewi, sabar. Maghrib dulu ya. Silakan dilanjut dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Nanti saya ambil alih lagi setelah saya masuk, bila saya masih kasih ruang. Ingat Bu ya, Roma 7 nomor 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Silakan dilanjut yang lain. Jangan dulu pergi Bang Juma, ayat 7 baca Orang mau dulu. sholat itu, Bang. Dia Bang Nomor Jumanya mau 7, sholat dulu. nomor 7, nomor 7, nomor 7. Jika demikian, nomor 7. Bolong. Enggak. Nomor 7. Nomor 7 biar nggak apa-apa saya bacakan. Nomor 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat Mana itu yang dosa? lebih tinggi? Sekali-kali tidak. Sebaiknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan kau mengingini. Nomor 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Nomor 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, Ajaran dari aku mana, Pak? tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Di hal aku tuh ajaran dari mana? Tuh? Ajaran dari mana tuh? Iya Charlie sebentar Tidak lagi hidup, Bang Dewa bentar. wajib hukumnya batal. Demikian sementara teman-teman, silakan dilanjut. Saya ibadah dulu. Oke. Habis itu kita lanjut lagi kurang lebih 10 menit. Oke ya, jangan lama-lama ya Bang Juma. Iya. Taruh ya. Oke Bu Darni. Jangan lama-lama Bang Juma. Rindu kali Pak Derby sama Bang Juma. Jangan, jangan. Ini Kalau udah ntar. Ini Charlie mau ngomong apa? orang. ya saya 10 menit, kurang lebih 10 menit. Oke. baik. Iya Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Darni diam dulu ya. Kita kasih ini Charlie mau ngomong apa? Iya, dulu. Bang Andi, mohon maaf sebentar ya, Bang. Bang Andi, promo bentar ya, Bang. Teman-teman yang 1000 orang jangan lupa di follow Blokir Permanen 2 ya. Itu akun cadangan ya kalau ini kena peringatan. Blokir Permanen 2 di follow ya, 100 lebih lagi ya. Oke, selanjutnya Bang Andi. Oke. Charlie lu mau ngomong apa? Orang lagi ngomong lu ngomong. Giliran disuruh ngomong diam. Charlie coba Bang Andi coba sama Charlie coba. Charlie Bang Dewa jangan gitu lah, Bang. Bang, jangan tadi gitu. Charlie bilang Bang, kepada udah tua, kami, itu orang tua, Apa-apa, dia Bang. enggak Jangan apa-apa. gitu, Bang. Lagian tadi Aduh. orang ngomong dia ngomong. Disuruh ngomong Iya diam. Charlie. Iya, tapi suara Bang Dewa itu loh, jangan gitu, Bang. Suara Enggak, Bang ini Dewa. Bang Dewa lagi nggak enak ini nih. Nggak enak. Charlie, Bang Dewa agak boleh gitu. Charlie, begini Charlie. Tadi Charlie bilang katanya hukum kasih. Apakah sebelum Yesus turun hukum kasih itu belum ada Charlie? Charlie, Hukum kasih itu tidak akan menyakiti orang, Pak. Tidak akan membunuh orang, tidak akan menyakiti orang. baik tidak akan membunuh. Maksudnya gimana tidak akan membunuh itu Charlie? Hukum kasih itu kalau orang mengasihi seseorang pasti tidak akan menyakiti, tidak akan membunuh. Setuju Charlie, Oh, enggak. setuju. Nah Charlie, kamu punya anak perempuan nggak Charlie? Apa urusan anak perempuan? Kenapa? Saya nanya punya atau enggak, coba. Apa urusannya? Iya punya atau enggak anak Saya tanya dulu, perempuan? apa urusannya? Kan ente tadi mengatakan katanya apa sih hukum kasih tidak boleh membunuh. Sekarang saya tanya punya anak perempuan enggak? Kenapa? Kenapa urusan anak perempuan? Iya, Nggak ada jawab urusan aja sama punya anak atau perempuan. tidak. Tinggal Ya, dijawab. kenapa? Aku tanya kenapa dulu. Iya, Kenapa tinggal dulu? dijawab punya atau tidak. Kok susah amat ya Oten ya? Disuruh jawab ya? Alasannya aku mau tahu dulu, katanya mau ngapain? Oh baik Charlie. Aku kasih tahu Charlie ya. Begini Charlie. Katanya membunuh itu bukan hukum kasih Charlie ya. Kalau Pak Charlie punya anak perempuannya saya perkosa. Anak perempuannya saya siksa. Sekali lagi Bang Dewa kena itu, Bang Dewa jangan itu, bahasanya diperkaos. Karena sekali lagi turun lah Bang, diperkaos Oh bahasanya. baik. Kau kubunuh kau, jangan bilang gitu. kau Baik kubunuh Charlie. kau. Sebentar Charlie ya, sebentar. Katanya dilarang Pak Charlie punya dibunuh anak pula. perempuan. Anak perempuan dulu saya berdua, biar perkaos. dulu.
Katanya jangan kasih. Kau bilang begitu. Anak Aja kau. Yang dicampur. anak Pak Charlie. Katanya jangan kubunuh, sebentar, tapi Pak pas Charlie. digituin kubunuh. Aneh. Bang Dewa, Itu Bang Dewa. bilang pribadi itu urusan pribadi dia. Dulu diam dulu Dulu yang Pak lain. Charlie sebentar. Diam dulu. Sebentar, Dewa pengen tahu dulu ya. Pak Charlie punya anak perempuan. Anak perempuan Pak Charlie saya culik sama Bang Handi berdua. Anak perempuan Pak Charlie saya perkaos. Saya siksa. Saya potong-potong, saya mutilasi. Terus Mahadewa tertangkap sama Bang Handi sama polisi. Kira-kira Pak Charlie, hukuman apa yang pantas untuk Mahadewa dan Handi? Silakan Pak Charlie. Serahkan sama polisi Bang Dewa. Silakan, hukuman apa yang pantas kira-kira tuntutannya? Manusia juga harus bijak loh Bang Dewa. Hukum kasih. Iya saya tanya sekarang. Hukuman apa yang Diserahkan sama pantas? polisi. Diserahkan sama Diserahkan polisi sama terus pihak yang berwajib. tuntutannya seperti Ya udah, apa terserah itu? polisi. Terserah polisi apa hukumnya bagi pembunuh. Lo katanya umum kasih tidak boleh membunuh, tidak boleh menghukum. Ini kan Tapi ini dia bukan, dihukum kan sama Bang sudah Andi gimana ditangkap. ini? Iya kan Bang Dewa sudah kena tangkap nih. Kami antarnya ke kantor polisi. Nah, setelah diantar ke kantor polisi, terserah polisi mau apa hukumannya bagi Nah pembunuh. kira-kira menurut Bu Darni, menurut Pak Charlie, hukuman apa yang pantas untuk Bang Andi sama Mahadewa? Ya tergantung apa sekarang hukum bagi pembunuh. Kalau di Nah inilah ya undang-undang negara contoh kita. betapa hipokratnya orang-orang Kristen itu ya. Dia mengatakan Tidak katanya dong. ajaran kasih itu tidak boleh yang namanya membunuh. Tetapi ketika kami melakukan yang namanya analogi, Pak Charlie punya anak perempuan. Anak perempuan Pak Charlie saya culik Pak Charlie sama Bang Handi. Anak perempuan Pak Charlie saya perkaos. Anak perempuan Pak Charlie saya siksa. Anak perempuan Pak Charlie saya mutilasi. Setelah itu saya bunuh, saya kubur. Setelah itu Bang Handi sama Mahadewa tertangkap sama polisi. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk Mahadewa dan Bang Handi? Kan sudah dijawab loh. Udah dijawab Iya. kan? Seperti apa yang pantasnya coba? Katanya ajaran Diserahkan ke kasih. kantor polisi kepada pihak yang berwajib. Ajaran apa tuh? Itu negara? ajaran apa? Baik. Kira-kira Ajaran hukuman apa? apa yang pantasnya itu Bu Darni? Itu ajaran apa tuh? Sudah perkosaan orang Allah apa tuh? Tar dulu. Alam Berarti mengajari hukum demikian, kasihnya ya. di sini, Pak Sari dengerin. Ya. Berarti hukum kasihnya nggak berlaku dong. Ya. Ya. Alam mengajari demikian ya. Perkosaan Manusia, Allah manusia kepada. disuruh Perkosaan kita bijak. Allah kepada. Itu ya. Berarti hukum kasihnya nggak berjalan dong, hukum kasih. Itu Kasih perkosaan langsung. ada orang dulu. Berarti Anda Dan nggak mengasihi. Allah Akbar lagi. Dengerin. Ih. Berarti Anda tidak Tak salah mengasihi ajaran dari mana tuh musuh. ajaran. Anda tidak mengasihi musuh karena Anda masih membiarkan dia dihukum. Ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Di dalam loh, orang berarti. sudah perkosaan Itu maksudnya. Allah Akbar. Jadi Ajaran hukum dari kasih mana itu tuh ajaran itu? tidak bisa diimplementasikan dalam kehidupan Itu sekarang ajaran karena Tuhanmu itu. hukum kasih ini Itu tidak boleh ajaran orang Tuhan dihukum. begitu ajaran Tuhanmu ya. Oh, di mana itu Pak Charlie? Ketika memperkosa Allahu Akbar di mana Ajaran itu? Tuhanmu begitu ya. Ajaran Tuhanmu Adapun ya. pada saat kami berperang dengan Belanda, kami mengucapkan Allahu Ya. Akbar betul itu. Nggak ada pada Ajaran- saat memperkosa Allahu Akbar, tidak ada Pak Charlie. Sudah bunuh Jangan orang, seperti itu sudah Pak perkosaan Charlie ya. orang. Nggak boleh Beda, seperti Beda, itu. beda, beda. Kalau di dalam perang bolehnya membunuh. Dalam Berarti perang. hukum kasih nggak boleh bisa dipakai dong dalam namanya perang. juga berperang, mempertahankan diri. Oke. Beda-beda dengan sama Saya tanya manusia. berdua, beda hukumnya. dengerin. Boleh nggak hukum Ah. kasih dipakai dalam perang? Bisa masuk, bisa tidak gitu. Oke. Maksudnya gini. Contoh, kalau ini sudah dengerin pemerintah itu, selanjutnya. Tunggu, diterangkan lah. Kan di ajaran Anda kasihilah musuhmu. Tampar Iya. pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya, Ada Iya. musuh dari depan, gitu ya. iya. Oh, ingin mengganggu Ini Bunda. dalam perang ya, dalam perang ya. Iya. Ada musuh ingin mencelakakan Bu Darni, musuh itu begitu. Iya. Apakah musuh itu dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan? Enggak, kalau di dalam perang bolehnya melawan. Beda Berarti- kalau sesama manusia harus Berarti- saling mengasihi gitu. Artinya adalah hukum kasih tidak berlaku setiap saat, betul? Di dalam perang beda. Iya. Hanya di dalam perang. Kalau Iya. di dalam sesama manusia harus berlaku. Iya, oke. Baik. Hmm. Ibu Darni nyantai di rumah. Maaf ya Bu Darni, Iya. buka warung misalnya nih. Ada Iya. orang datang
langsung Ya. ambil tidak bayar. Itu Ya. hukum kasih dipakai nggak? Ada yang datang nggak bayar, sering. Udah nanti meledak bannya kan, pasang. Nggak, Loh, nggak begitu, uang mengambil nih. uang kesekian kurang katanya. Dengar Kurang Budarni. katanya. Bukan itu maksudnya. Jadi yang kayak mana Ya, lagi? di warung nih, diambil semua isi warung, dikarungin, Hmm. diambil semua. Nah, Ya, nggak mungkin lah. nah, misalnya contoh, terus ini hukum Nah. kasih dipakai atau tidak? Begini, sebagai manusia yang bijak, manusia harus bijak juga. Bijaklah engkau seperti apa? Merpati kan katanya. Harus bijak juga. Jawabannya. Cara Nggak boleh ngeles. tolol-tolol. Nggak Ini boleh cara juga ngeles, tolol. cara ngelesnya luar Umat biasa ini. Tunggu, umat Tuhan juga tidak bisa tolol, harus bijak. Kalau sudah diambil barang-barang kita tanya dan kita kita tegur. Nggak mungkin lah kita biarkan. Nah, aku ambil lagi gue, ambil semua, aku bilang. Itu tolol namanya. Ya kan kasihilah musuhmu. Ya, bukan begitu caranya. Ada itu untuk berlaku bagi manusia yang punya. Bu Darni, kalau Bu Darni saya perkosa, Jangan. kira-kira dilaporin nggak Bu Darni? Ku laporin lah Wah, kasih sebagai. nggak ada tuh. Ya, Gimana bukan ini? kan begini, yang membuat kesalahan juga harus ditegur supaya nanti dia jangan berbuat dosa lagi. Nah, berarti nggak ada hukum kasih kalau begitu. Katanya tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Bukan, itulah pilihan Pada satu saat salah, nggak diperkosa boleh kok gitu dong. dilaporin gimana ini? Kalau sudah ada perkataan yang indah, janganlah lagi dirombak-rombak. Kalau sudah, kalian kan mengatakan Yesus itu adalah utusan dan nabi. Kalau sudah nabimu mengatakan yang indah-indah, jangan lagi kau peleter-peleteri. Bukan Jangan itu lagi kau tipu-tipu. topinya, Bu Dar. Kau Ini tipu-tipu, apa jangan lagi ini? dong. Oh. Ini Ini apa dengar ada baik-baik nyambung? ya. Ini kan di Bukan. Bible Anda itu kasihilah Iya. musuhmu. Iya. Oke, maling yang merampok toko Bu Darni itu musuh apa teman? Iya, musuh sudah pasti. Musuh, baik. Nah, kalau ada yang merampok toko Bu Darni, itu musuh dikasihi nggak? Sebagai kita manusia yang bijak, kita kan disuruh juga bijak loh. Ya dikasihi Udah apa tahu bijak enggak? gimana kan? Dikasihi Kalau bijak atau kita tidak? harus kita tangkap dia, kita serahkan dia kepada pihak yang Berarti berwajib. Anda nggak mengasihi namanya itu. Kenapa? Tentu mengasihi supaya ditegur dia, supaya disarankan sama polisi, Ya, itu supaya namanya jangan tidak melakukan dikasihi. kejahatan lagi. Berarti Pengertiannya kalau di kita sini, biarkan Bu dia, Bang Handi, Nah, berarti nih. kita tidak mengasihi, Bang Handi. Namanya Kalau gini, pengertiannya, Bu Bu, kasihilah Bu Darni, musuhmu. Gitu Kalau loh. gini, kalau gini misalnya nih, Bu Darni lagi di rumah, saya tiba-tiba saya datang memperkaos Bu Darni, itu gimana Bu Darni? Tadi Dihukum? udah dijawab. Nggak mungkin Itu lah jangan keserahkan diulang-ulang diriku itu. karena aku Contoh kan itu nggak jangan dipakai lah. mencintaimu. Contoh itu jangan Karena dipakai, aku nggak nggak bagus. mencintaimu, Bang Handi. Aku kan nggak mencintaimu. Aku kan hanya mencintai yang Iya, makanya sebelahmu contoh itu. itu jangan dipakai, nggak bagus. Kalau yang Nggak sebelahmu bagus. datang, kalau sebelahmu itu datang, aku kasih. Aku Contoh kasih itu karena jangan aku mencintai dia. udah. Nah, kalau Bang Handi, kalau Bang Dewa kan nggak kucintai. Kalau kau perkosa aku, tentu kugunikan lah Bang Dewa. Jangan sebut kata-kata itu, kena nanti. Hah? Kena, nggak boleh. Ini aja kalau Bu Darni Ya, ini apa lucu dibilang? loh sebenarnya. jangan pakai itu. Berke istilah SA itu ya. gitu ya. Begini Bu Darni ya. Hei, Itu tadi loh, ada yang datang merampok. Perampok itu kan musuh Bu Darni nih, gitu ya. Iya. Ya kenapa nggak dikasih itu perampok? Nggak boleh gitu dong. Berarti kita tolol. Kan harus bijak kita. Itu kan musuh dikasihi. Ya, tapi kan ada lagi di sebelah sana ayatnya diberikan Tuhan, bijaklah itu? engkau seperti. Kan katanya, kita juga umatnya di penciptaannya disuruh supaya bijak. Makanya kenapa ada orang kaya? Karena dia bijaksana, tahu dia mengelola uangnya itu. Kalau saya gini tahu nanti, dia Bu Darni. keluar dan masuk uangnya itu dia tahu. Kalau saya Supaya nih kenapa nanti, dia Bu bisa Darni, menabung. benar nih. Oh. Saya nanti kalau ke Medan, ke Pancur Batu nih, bener nih ya. Hmm. Saya nyolong rokok satu bungkus. Bu Darni ngomong, lu jangan nyolong satu doang, berikut koreknya gua kasih lu, kan gitu ya. Itu kan bodoh namanya. Loh, gimana Bodoh sih? namanya. Kan kasihilah musuhmu. Bukan, kan ada ayatnya juga. Kita harus bijak. Janganlah tolol-tolol amat umat Tuhan. Ajaran dari mana tuh? Itu kan kasihilah. Kalau Akbar membunuh orang, Charlie. merampok orang. Charlie, diam dulu, Charlie. Diam, Charlie. Lagi seru itu, Pak. Diam dulu. Kenapa begitu Bang Charlie? Bang Charlie. Ajaran siapa tuh? Siapa yang ngajarin tuh?
Memang siapa yang memang ngajarin? suara Bang Charlie, buat dulu kayak aku ini garang. Bang Charlie, buat dulu tegas bicara. Bang Charlie. Charlie ini Kristen Bu Darni. Oh, Ya kan? Cuman Sudah Semangat, membunuh Bang, orang, semangat. sudah memperkosa orang Allahu Akbar. itu Gimana Pak Mana tuh? Charlie? Ajar siapa tuh? nggak jelas Bingung dia ya. cuma Ada menghujat orang dia. yang Cari. berkaos. Allahu Akbar di mana itu? Bingung kita itu. Banyak itu, banyak Nggak terjadi. ada. Tapi kalau kami Kita lagi tidak bertempur berkerusuhan melawan tuh. Belanda, mengusir Belanda, bilang Allahu Oh, nggak Akbar itu ada, betul. nggak ada. Itu betul. Enggak. Pak Charlie ini suka Banyak ngadi-ngadi. terjadi begitu banyak. Masa orang merkosa Allahu Akbar? Banyak Gimana terjadi ini Pak Charlie? perampokan Allahu Akbar. Nggak boleh bilang seperti itu Pak Charlie. Nggak boleh. iya. Banyak Iya, Bang sekali Charlie. begitu terjadi. Ngadi-ngadi ini Pak Charlie ini. Itu salah. Berperangnya mereka kayak gitu. Aja. Bang. Lebih pintar Bu Darni daripada Pak Charlie. Pak Charlie ini Iya, penghujat. boleh gitu Bang Charlie. Ada datanya di Karangkara. Baru kalau berperang ada orang Ya, Bang, ngajarin tuh, Mantap, Bang. Bu Darni, mantap. Mantap. Bukan berperang, ini bukan berperang. Kami Ini. harus juga framing nih kalau ada orang Ini bukan memperkaos demi berperang. Tuhan Yesus kan nggak boleh juga kan menista namanya berarti ya. Iya, gue usah Bang Charlie ngomongin aja. Nggak boleh begitu. Ya, yang Kita lain tuh Bang ngomong Charlie, berdasarkan apa datanya yang ada. Iya, Charlie, iya, kalau iya. kamu punya kebencian dengan Islam, lebih baik kamu kalau kamu punya memang tenaga dan waktu, lebih baik kita ketemu daripada kamu ngomong di sini. Di sini tampak bukan saling menghujat, tapi diskusi. Ya, siapa tahu nanti suaramu bisa balik lagi ke jalan yang benar. Kalau begini, udah suara nggak benar, menghujat pula lagi lu. Gimana lu mau sehat? Oh, Bang Charlie, kita tunjukkanlah siapa Yesus kita itu aja. Iya. Dan ajarannya. Dia kesel kedong-dong itu, Bang Andi. Kesel kedong-dong dari kemarin. Enggak, kalau nggak salah sih dia keselak ini daging tulang babi. Enak kan Kalau balik. mereka menghujat kita Bang Charlie, biarkan dosanya itu bertambah banyak. Enak kan cari dikik balik. Makanya lu jangan menghujat di sini, santai aja. Kita berkata kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, datanya ada di Bible. Kalau lu mengatakan ada orang memperkaos dengan meneriakan itu nggak pernah, nggak ada yang terjadi. Itu dilakukan. Kalau orang Kristen dijajah, itu pasti dia bilang demi Tuhan Yesus, atas nama Tuhan Yesus, itu dipakai. Iya sih. Tapi kalau Ya, berbuat betul, betul. jahat, kalau berbuat Pernah. jahat, tidak pernah menyebut nama Tuhan. Iya. Nah, makanya Charlie itu dengkul jangan dipindahin ke otak, jangan dibolak-balik. Ya, gitu juga lah, Bang Andi. Kedua Orang juga, tua itu. ya, kedua itu kalpanak jangan diminum, itu obat luar. Oke? Bu Darni ketawa. Bu Darni ini orangnya asik, dia yang ngobrol, dia nggak akan pernah menghujat. Kalau dia nggak tahu apa-apa, lebih dia bertanya. Itu kumisnya separoh sih. Coba kumisnya lempeng coba. Separoh itu. Itu bukan Sama kayak otak embes, separoh itu itu. bukan kumis, tapi punya bininya yang nyangkut di situ. Enak kan dikik balik. Makanya Charlie lu jangan menghujat di sini. Kembali ke topik benar nih ya. Oke. Udah sahabat hari ini, Bu. Oh, Udah bilang lah, hukum kasih ya, kalau mau kemarin. perkosa anak orang kan nggak benar kan? Masih ngomong Yang lagi. nggak benar itu siapa tuh Bang? Yang Ajarin nggak dulu dia, benar Bulan. tahu yang Ajarin nggak dia. benar. Ajarin dia benar nih. Pikiranmu tuh nggak benar, tahu nggak? Injilin dia, Bulan. Injilin. Injilin. Tuh kan kena peringatan kan, aku pun kena peringatan karena padahal aku diam aja. Bang Dewa dikasih tahu ngeyel, dibilang jangan ngomong gitu di perkaos. Tante juga ikut-ikutan ngomong gitu. Akunku pun kena peringatan jadinya. Iya ya. Jangan ngomong gitu di perkaos. Bang Dewa berapa kali dibilangin. Walah. Diperhalus saja, menyentuh anak orang tanpa izin kan boleh kan gitu aja sih. Oh, jadi kena. Tolong dibantu tap-tap layar ya, tolong dibantu ya. Aku kena juga karena dua orang yang ngomong. Alhamdulillah akun saya nggak pernah karena saya nggak mau mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Aku pun jarang loh. Aku pun jarang loh. Jadi gitu aja Bu Darni. Menurut Bu Darni hari Sabat ini berakhir nanti sore jam 6 ya? Oh, nanti habisnya jam terbenam matahari. Iya. Terbenam matahari. Iya. Hari Sabat Kedua itu Bu Darni hari Sabat itu kalau ibu sahabat nggak boleh marah-marah kayak tadi.
boleh marah-marah kayak tadi. Oh, iya sih. Tapi kalau marah untuk macam hati, boleh lah. Boleh lah. Ah, dua suara aku loh. Iya, Dabling. Coba Tante turun dulu, Tante. Turun. Udah mau maghrib juga sih, Iya. kita tutup dulu lah. Udah mau maghrib, kita persiapkan dulu lah maghrib. Kita hormati maghrib dulu. Iya. Tante turun nanti naik lagi. Saya siap-siap maghrib juga nih. Soalnya saya harus cuci kaki dulu nih. Gara-gara Charlie tadi sih, saya injak kotoran. Gak apa-apa. Saya di sini juga nungguin. Oke, yang ada di Handis Labes Channel, yang ada di YouTube, terima kasih buat semuanya. Ini menjelang maghrib, saya tutup dulu. Nanti habis ini kita ketemu lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di Handis Labes Channel, Julkipli Mabas pada sore hari live di YouTube. Sekali lagi ya, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenaan, ini area diskusi, dinamika diskusi kadang naik kadang turun. Sekali lagi, kalau ada kata hilap, mohon maaf dari kami. Mari kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Tetap kita bersatu. Tidak boleh kita bercerai-berai ya semuanya ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala hilap. Menjelang maghrib, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ke YouTube Bang Dewa, gak usah Bang Dewa. Tuh kan Bang Dewa udah pingetin, tapi Bang Dewa bilang aku kena juga gara-gara Bang Dewa. Iya baik, maaf. Dewa kena Diperkaos, blokir ya. bolak-balik dibilangin berapa kali? 3 kali apa 4 kali Abang ulangin itu. Baik. Dewa kena blokir. Enggak, itu iya kena. Rojiun. Iya. Ini blokir permanen, Dewa. Mbak kok bisa? Itu karena Nggak udah tahu ingetin Dewa. kali ya? Nggak paham. Tolong Ikhwan Pila, ini akun Dewa yang terakhir nih ya. Tolong di follow. Bikin baru Dewa lah. udah- Makanya kalau dikasih tahu jangan ngeyel. Udah dibilang Bang Dewa jangan ulangin, diulangin. Aku juga kena. Ngeyel dikasih tahu. Ya mudah-mudahan Sahid ya. Mudah-mudahan Sahid akunnya meninggal. Permanen kah Bang Dewa? Permanen. Permanen. Hati-hati ngomong kata-kata gitu bisa permanen. Bang Dewa udah kena. Tante naik aja Tante. Tante juga jangan ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Aku juga kena soalnya kena peringatan. Kalau saya ini Enggak, sebenarnya- Dewa bukan ngeyel Bunda, tetapi apa sih? Dewa lupa. Saya ini Ya, kalau orang saya lupa sendiri nih wajar. berkeluh kesah, Pak. Akun saya tinggal satu-satunya. Ini harta saya satu-satunya. Mana ada banyak ada orang Tapi punya kalau berapa. ada berkenaan membelinya saya jual dengan tarif Enggak, ini kok miliar. enggak begini loh. Ini kok blokir permanen ya? Mestinya kan nggak permanen. Ada berapa hari bangkit di hari ketiga. Kalau nggak bangkit di hari ketujuh. Tapi ini langsung permanen. Karena ngeyel kali. Bang Dewa, blok lagi. Hah? Bu Darni, akun saya mau jual, mau beli nggak? Nih. Untuk apa aku? Aku lagi butuh duit buat beli tanah. Ish, aku aja pun nih ya perlu duit. Tanah 2x2 Mau buat untuk modal tanah kawin. 2x2 meter doang buat kubur si Mau Charlie. untuk modal kawin sama Bang Juma. Enggak, aku mau beli tanah buat kubur si Charlie nanti persiapan. Ya, janganlah. Banyak nyawang bangun dulu. Bentar Nek, Oh, bentar Nek. Gimana oh Bang Coy, Bang Coy. Iya, aku sekarang ini udah mulai malas naik karena sarafku sakit. Dabling di tempat Bang Charlie. Bang Charlie mute Bang Charlie. Bang Charlie mute Bang Charlie. Kenapa? Tempat Abang Dabling mute dulu mute. Pak Charlie kalau boleh, Suara kosnya itu Pak Charlie, gelombang. Pak Charlie kalau boleh tidak tahu umur Pak Charlie berapa? Tidak tahu. Tapi ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hadir kembali seperti biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Charlie ini Pak Andi, beliau udah jadi buronan malaikat maut ini. Sebentar lagi ini. Bahasanya. Ya Allah. Maaf. Bercanda. Tanya dulu umurnya Bang Charlie ini berapa umurnya? Berapa umurmu itu? Iya.
Bang Charlie, kok aku? Bang Juma kalau ngomong sama laki-laki lae, bukan itu, lae. Berapa umurmu lae gitu? Oh, berapa umurmu atau? Oh, Atau kalau cewek kan itu. Bener. kalau laki-laki sama laki-laki lae, bukan atau Bang Juma. Iya. Terserah dia lah. Oh, Terus sopan sama orang tua, Pak, berdosa. Kok Bang Charlie Iya, susah iya. kali ngomongnya. Berapa umurmu Bang Charlie? Bang Charlie itu di mute, buka, ditanya dibuka, kalau mau ngomong Iya, dibuka buka, mute-nya Bang. Bang Dia Charlie. lahir aja nggak jelas, Bunda. Lahir aja nggak jelas dia. Udah. Berapa umurnya? Kenapa umurku 60, kenapa? Tanggal berapa lahirnya Pak Charlie? oh masih muda bang. Masih muda. Lahir Bentar tanggal berapa, lagi. hari apa? Masih muda kan? Masih muda kan, nomor 60 Masih kan? muda bang. Masih muda bang. Masih. Iyalah, masih muda lah. Yang tua itu 75 ke atas itu baru kategori tua. Enggak lah. Kalau 60 itu masih produktif. 60 itu masih produktif loh bu. Ah, walaupun produktif banyak lagi apanya. Enggak 60 tahun itu Bu Darni masih bisa menghalimi. Masih bisa tuh Bu Darne, masih bisa. Enggak bisa lagi kalau 60. Itu pasti suka ABG tahu. Ngample. Ya tuh. 60 itu Tengoklah udah dengar dah. ngample. Beliau masih suka ABG katanya. Ini Pak Charlie ini 60 masih bisa menghalimi Kembo itu kemarin. Bang, gak boleh gitu Bang Handi Bang Handi. Bang Charlie, Lima dua. masih adanya ibu itu? Nah, ibu-ibu nggak mau, sukanya ABG. Pak Charlie nggak bercanda nih. Dia sukanya ABG katanya atas bawah gondrong. Kalau tahannya nggak apa-apa, kalau tahan nggak masalah. Pak Charlie coba turun dulu Pak. Pak Charlie turun keluar dari TikTok, nanti masuk lagi doubling soalnya. Kalau Iya. keluar dulu, turun dulu, keluar dulu. Kalau nggak bisa masuk TikTok, masuk botol Pak. Pak Charlie turun dulu, nanti minta naik, turun keluar dari TikTok, balikin HP-nya ke semula, baru buka TikTok lagi, baru masuk. Iya bener itu, kalau nggak mau keluar terus nggak bisa masuk TikTok lagi ya masuk botol aja Kalau Pak. aku Udah dulu selesai. baru-baru